Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas pekanan kita, Tafsir Al-Qurtubi. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman. Kata infak, sedekah tentu tidak asing di telinga kita. Infak itu bisa diartikan dengan membelanjakan harta. Sedangkan sedekah dapat dibagi dua. Ada yang sedekah wajib, itulah zakat, dan ada sedekah biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Tentang berinfak, ini salah satu dari ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu senantiasa gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang, rezekinya banyak, maupun dalam keadaan sempit, rezekinya sedikit. Orang yang lapang, orang bertakwa yang lapang rezekinya,
tentu infaknya juga banyak. Dan orang beriman yang rezekinya dicukupkan oleh Allah, tentu infaknya juga sesuai dengan kemampuannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-261 dan 262 yang menjadi bahasan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebutir benih yang ditanam, kemudian Allah menumbuhkan benih itu. Ada 7 tangkai dalam benih yang tumbuh itu, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya, dan Allah maha mengetahui. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, menginfakkan harta fisabilillah di jalan Allah, menurut ulama tafsir ada 2. Yang pertama, menginfakkan harta untuk menunjang, menyokong para pejuang-pejuang yang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipaksa untuk berperang dalam menegakkan agama Allah dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka siapapun yang menginfakkan hartanya untuk menunjang dan menyokong, melestarikan perjuangan mereka fisabilillah ini masuk dalam pembahasan ayat ini. Penafsiran yang kedua, bahwa menginfakkan harta di jalan Allah di negeri-negeri yang aman, Darussalam, maka fisabilillah itu bisa diartikan dengan amal-amal usaha yang untuk kemaslahatan orang banyak. Membangun masjid fisabilillah, karena untuk kemaslahatan orang banyak, meningkatkan ketakwaan orang banyak. Membangun rumah sakit, ini juga fisabilillah, sekali lagi untuk kemaslahatan orang banyak. Membangun sekolah, ini juga fisabilillah, karena kemaslahatan orang banyak. Jadi apapun sesuatu yang dibangun untuk kemaslahatan orang banyak, maka itu masuk dalam bingkai fisabilillah, khusus di negeri-negeri yang tidak terjadi peperangan, yang diistilahkan dengan Darussalam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tentu berdasarkan ayat ini, maka orang-orang yang cerdas, seorang yang beriman yang cerdas akan senantiasa mengarahkan, menginfakkan, membelanjakan hartanya fi sabilillah. Karena Allah menjamin bahwa menginfakkan harta fi sabilillah minimal ganjarannya 700 kali lipat.
minimal ganjarannya 7 kali lipat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melipat gandakan lebih dari itu, ganjaran itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Tak terhingga kelipatan-kelipatan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tentu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah. Diriwayatkan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, itu berkaitan dengan persoalan keadaan Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Di sini dijelaskan, وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia untuk bersedekah, hina arada al-khuruj ila ghazwati Tabuk, ketika beliau ingin keluar peperangan Tabuk, ja'ahu Abdurrahman bi arba'ati alaf. Abdurrahman bin Auf itu datang membawa hartanya sebanyak 4.000 ya, yang dia persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abdurrahman itu berkata, ya Rasulullah, kanat li 8,000. Saya ini mempunyai harta sebanyak 8.000. Fa'amsaktu li nafsi wa li ayali. Maka aku tahan untuk diriku dan untuk keluargaku 4,000, sebanyak 4.000. Wa 4,000 aqradtuha li rabbi. Dan 4.000 yang sisa aku pinjamkan kepada Tuhanku untuk menunjang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepadanya, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Semoga Allah memberi keberkahan terhadap harta yang engkau simpan dan harta yang engkau berikan. Selanjutnya, waqala Uthman bin Affan yang tak mau ketinggalan dalam berbuat kebaikan, beliau juga berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alayya jihazun man la jihaza lahu. Saya punya perbekalan yang saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat saya yang tidak punya bekal. Inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menemukan satu kesempatan untuk berbuat baik dan mereka dapat peluang untuk itu, mereka bersegera berlomba-lomba mengajukan dirinya untuk bisa ikut serta mengambil bahagian dalam kebaikan itu. Perlakuan sahabat yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka melakukan percepatan dalam kesegeraan melakukan perbaikan-perbaikan itu. Jamaah sekalian ya Allah, kalau dalam istilah perlombaan
Ya, kadang-kadang kita mendengar kata the champion, sang juara dari juara. Inilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka melakukan perlombaan dalam percepatan melakukan kebaikan itu. Mereka tak mau tinggal diam, berdiam diri, tak. Segera mereka bangkit, bergerak, melaju, guna meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di lain hal, dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Umar, dia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah," tatkala ayat ini turun, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Tatkala turun ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Rabbi zid ummati." Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku. Fanazalat, kemudian turun ayat berikutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya dengan lipat ganda yang banyak. Itu di surah Al-Baqarah ayat 245. Maka ketika ayat itu turun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun juga bersabda, Rabbi zid ummati. Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku. Fanazalat, maka turunlah ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan ganjarannya orang-orang yang sabar itu dengan tanpa batas. Dari keterangan ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 hal yang ganjarannya dari Allah tak terbatas. 3 hal yang Allah berikan balasan ganjaran yang tak terbatas. Yang pertama adalah infak, sedekah fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang bersabar, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di lain keterangan, Rasulullah menyatakan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, maka dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan. Di lain hadis Rasulullah menyatakan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi lagi dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka puasanya Allah hitung sebagai puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Tentu pahalanya tak terhingga. Bukankah
pahala puasa luar biasa. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang berpuasa dalam Ramadan, amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah Allah hitung sebagai amalan wajib, amalan yang biasa-biasa Allah hitung sebagai amalan sunnah. Bagaimana kalau dalam bulan Ramadan dia membaca sekian juz dari Al-Quran, sementara satu huruf dari Al-Quran yang dibaca itu bernilai 10 pahala, satu hurufnya. Dalam bulan Ramadan, seseorang yang memberikan buka puasa kepada saudaranya yang lain yang juga berpuasa, maka pahala-pahala mereka yang menikmati buka puasa itu, pahala-pahala mereka juga didapat oleh mereka yang memberikan buka puasa. Man fattara sa'ima kana lahu ajrun mithla ajri sa'imi ghaira ayyam qusah syai'. Siapa yang memberi buka puasa, maka dia dapat pahala sebanyak pahala yang didapat oleh mereka yang menikmati buka puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka yang berpuasa Ramadan dengan penuh ketekunan beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadri yang berkualitas, maka jaminan Allah, satu malam Lailatul Qadri nilainya sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu jauh lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung-hitung jamaah sekalian, itu kurang lebih sama dengan 83 tahun lebih. Jadi jamaah yang mati Allah, inilah bentangan peluang yang Allah hamparkan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka yang menggunakan peluang emas itu dengan baik, tentu mereka orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik mereka menggunakan peluang itu, tentu semakin berkualitas pula ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nyatakan jaminan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian, hai orang-orang yang beriman, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin kaum muslimin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-262, Allah melanjutkan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, fi sabilillah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian dia tidak ikutkan, dia tidak iringkan infak mereka dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infak tadi. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Dia akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka tidak akan takut dengan masa depan mereka, karena mereka dijamin masa depannya oleh Allah, disebabkan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Walahum yahzanun. Mereka tidak akan pula bersedih hati. Mereka senantiasa bergembira dalam merealisasikan ketakwaannya kepada Allah. Mereka bergembira bahagia ketika mereka bermanfaat untuk saudaranya yang lain.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karenanya, meskipun di ayat ini secara spesifik Allah melarang bagi orang yang berinfak untuk sering menyebut-nyebut perbuatan baiknya infaknya, menyakiti hati orang yang menerima infak tadi itu, tetapi juga bisa dikembangkan dalam tatanan kehidupan. Tidak boleh kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita. Kita pernah membantu seseorang, membantu tenaga, membantu pikiran. Jangan disebut-sebut kebaikan kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang yang pernah kita berjasa terhadap orang itu. Kita pernah mengasuh seseorang. Kemudian orang itu melakukan kekhilafan. Lantas kita dengan emosinya mengungkit kebaikan kita yang pernah kita berikan kepada orang tadi. Sehingga orang itu menjadi tersinggung, terlecehkan perasaan dan hatinya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibnu Umar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat-lihat, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu, perempuan yang senantiasa menampakkan, memamerkan auratnya. Dan yang ketiga adalah wad-dayyuth. Dayyuth itu adalah suami yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Istrinya bercengkrama dengan mesra dengan lelaki lain, suaminya tak punya kecemburuan. Itulah dayyuth. Suaminya menyanyi, berduaan dengan lelaki lain, joget dengan lelaki lain, duduk berdampingan, dibonceng dengan lelaki lain, suaminya tak punya kecemburuan, itulah dayyuth. Di lain hadis, Rasulullah juga menyatakan, wa thalathatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan, 3 kelompok yang tidak akan pernah mungkin masuk surga. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mudminul khamr, orang yang senantiasa meminum khamar, minum minuman keras. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, orang yang sering menyebut-nyebut pemberiannya terhadap orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau begitu, kalaupun mereka mendapatkan kebaikan, balasan dunia dari perbuatan baiknya, maka tentu balasan dunia itu tidak akan pernah membahagiakan dirinya. Karena tak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bahagia itu dasarnya hati yang tenang? Dan hati yang tenang, rahasianya ada pada zikrullah. Tanpa ketenangan hati, seseorang tidak mungkin bahagia. Mereka yang durhaka kepada Allah,
gemar berbuat dosa. Dosanya itulah yang menyebabkan dirinya senantiasa gelisah. Rasulullah menyatakan, al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah apa yang menyebabkan jiwamu menjadi gelisah dan kamu tak suka kalau orang lain melihat perbuatanmu. Karenanya jemaah sekalian di Allah, tentunya tak ada harapan yang paling besar bagi orang yang beriman adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ini tentu menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah inilah yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, mari kita gemar berinfak. Fisabilillah, kita mesti jadi orang cerdas, berinfak fisabilillah. Dan ingat, benar-benar kita harus ikhlas. Jangan sering menyebut-nyebut jasa kita, apatah lagi menyakiti hati orang yang kita berikan infak sedekah itu. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menyayangi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.